Di bawah asik di tongkrongan bareng Iwa sama anak klasik. Nah, sebelah gue sekarang udah ada anak klasik yang bertahan sampai ke generasi sekarang. Apa generasi Y apa Z? Y apa Z sih? Z kali Bang. Z ya masuknya ya? Iya. Wah, sebentar lagi Z apokalips nih ya. Ya. Tapi sebagian orang banyak loh yang percaya sama Z apokalips alias zombie apokalips. Iya. Lo orang yang percaya nggak sih? Enggak percaya gue. Karena kan gini ya, ini gue menyangkut sama masa lalu juga nih, ya kan? Dari perkembangan drugs, iya. Wah dari you name it lah, dari mungkin zamannya BK, betul, Molit, Rohypnol segala macam, apa akhirnya ke Putau, Coke, heroin dan Coke udah dari 70s ya. Sampai kesini kan di tahun 2000-an awal tuh konon emang ada drugs yang namanya Flaka. Oh, Flaka betul Bang. Oh, yang emang akhirnya yang efeknya tuh orang kayak zombie kan. Yeah, ada mobil ditabrak-tabrakin. Yeah. Kalau buat teman-teman gue yang emang ngerasa bakal ada zombie apokalips, mereka yang itu adalah satu jalan menuju situ, men. Gitu kan. Gue jadi kepengaruh gitu gue. Tapi emang ada buktinya soalnya. Ada buktinya. Dan lo percaya nggak sih kalau emang akhirnya bisa ke arah sana melalui yang drugs yang gue sebut tadi tuh? Kalau melalui drugs gue percaya sih Bang. Kalau melalui drugs, karena kan dibikin ya Bang, dibentuk untuk lo masuk ke zona si apokalipsnya itu nih, zombinya itu. Gue percaya kalau dari drugs ya, berbicara dari drugs yang diproduksi. Konon kan dia emang kekuatannya itu efeknya 2.500 kalinya heroin ya? Betul. Makanya badan nggak kuat kan buat nahannya gitu. Akhirnya makanya ada mobil parkir ditabrak, wah cakar jalan, judutin ke pintu semuanya, wah gokil man. Gitingnya gitu Bang ya? Gitingnya rusuh amat ya kan. Kalau dulu kan paling bantal lagi. Gue nggak pakai R sih, tapi kenapa gue jadi cadel? Dulu kan paling banter kita Rohypnol gitu ya, lasak gitu, bawa nih ketemu orang, silakan loh, kenapa? Gue nggak suka cari musuh, men. Tapi nyolot gitu kan. Lidah ke belakang, Bang ya? Lidah udah mulai keriting gitu. Nah, gue kenal dulu nih, Bos. Anjir, gue main ngobrol gue, soalnya gue udah nggak nahan buat obrolin apa yang gue pengen obrolin ya sama Bos nih. Dan gini, lo percaya kok itu bisa melalui drugs? Iya. Dengan efek yang bisa gue bilang tadi 2.500 lebih kuat dari heroin. Betul. Akan seperti itu, dan bakal jadi ada zombie yang terbentuk seperti di film-film gitu ya. Dan mungkin juga ketika akhirnya mereka mutan, mereka jadi lapar daging orang gitu ya, kayak zombie ya. Bisa jadi sih Bang ya. Yang namanya sugesti ya. Sugesti namanya. Mungkin pengaruh obatnya itu bisa dibikin kayak ya lo memang harus makan temen lo sendiri gitu. Kalau sekarang kan makannya beda nih. Iya. Lo sendiri paling stupid deh ketika lo apa waktu itu substance lo? Lebih dominan ke ganja gua. Oh, lebih ke ganja. Lebih Three Little Birds. Senang selalu Bang. Senang selalu. Tapi imajinasi. Lo 3 kali gara-gara ganja tiga-tiganya? Tiga-tiganya ganja Bang. Tiga-tiganya ganja. Nah, maksud gue bilang 3 kali tuh 3 kali naik haji. Iya, hat-trick gue. Bukan Ronaldo doang. Iya. 3 kali men, gila kan. Tawan kan tambengnya kayak apa. Tapi harus gitu Bang. Gue sekali aja kapok, anjrit. Udah 3 kali lo gila hat-trick. S3 tuh ya udah. S3 Bang. Iya. Prof lah udah dipanggil. Udah prof lah. Waduh, tapi lo waktu itu emang gini. Ada teori yang mengatakan kalau ganja adalah gerbang menuju substance lainnya, lo percaya itu nggak? Enggak Bang. Gue sangat tidak percaya. Karena buktinya gue bisa, maksudnya memang gue pernah mencoba yang lain gitu. Tapi itu bukan karena dari ganjanya, tapi memang gue pengen coba aja. Dan ujung-ujungnya gue tetap balik ke situ. Ke situ lagi gitu. Dan bukti untuk substan ke yang lain, teman gue yang dasarnya nggak pakai ganja, dia bisa hajar ke yang lebih jauh dari itu. Oke. Berarti bisa dibilang bukan pintu gerbang, justru rokok gue bilang. Rokok pintu gerbangnya ya? Pintu gerbangnya. Oke. Dan dibilang juga rokok pintu gerbang juga banyak juga yang pakai juga nggak ngerokok. Ada juga, benar ya. Banyak juga gitu, bukan ada, tapi banyak gitu. Beberapa yang emang living healthy gitu ya, sport dan lain segala macam, tapi emang konsumsi juga. Benar, gitu. benar. Ya tiap orang mungkin ada sugestinya masing-masing. Iya, benar. Lo sendiri, lo apa escaping yang lo dapat dari konsumsi lo ke ganja? Gue sebenarnya pakai ganja nih ada alasannya Bang.
Karena mungkin banyak alasan emang kalau yang namanya jangkis banyak alasan. Pembenaran bang. Pembenaran. Iya. Yang namanya pembenaran tuh kayak hamster lo tahu. Kenapa tuh bang? Hamster tuh beranaknya cepet. Pembenaran juga beranaknya cepet. Satu keluar terus. Lahir terus pembenaran. Seakan-akan yang gue lakuin nggak salah ya. Tapi enggak. Gue bukan pilih kasih, tapi emang ya banyak lah yang namanya artikel tuh deket dari jangkauan lo kok. Tinggal klik aja lo googling artikel-artikel official tentang kesehatan based on marijuana ya. Nah, lo sendiri tadi gimana? Kalau gue sebenarnya pakai itu karena ada alasannya bang. Karena gini, gue pernah nanya sama beberapa orang yang paham di dunia medis ya, terutama kayak psikolog dan segala macem. Jadi gue ini punya gangguan emosi terlalu tinggi, gitu. Karena gue nggak cocok ya waktu itu gue pernah konsumsi juga sih obat-obat penenang. Cuman gue kurang cocok aja di situ bang. Oke. Jadi ada beberapa teman gue untuk ngasih tahu coba itu, gitu loh, coba ganja. Dan memang kebetulan sangat membantu banget gitu. Membantu banget ya. Membantu gitu. Dan gue pakai bukan untuk yang namanya foya-foya, hura-hura untuk gaya-gayaan gue nyimeng nih segala macam. Enggak. Tapi memang gue untuk konsumsi buat diri gue sendiri. Pada saat gue konsumsi itu memang temperamen gue memang turun drastis bang dari biasanya. Oke. Bukan tipikal yang pemarah segala macem gitu. Ya mungkin Terus temperamen banget kali ya? Parah bang. Ada orang, bos, pak. Iya. Cepet tuh. Ya main squash, baru mukul udah balik lagi bolanya. Gue nggak bisa nih bang, ada orang dua di situ, gue di sini, dia kayak ngobrol. Gue merasa dia ngobrolin gue nih bang. Pasti gue hajar tuh orang. Nggak pakai nanya. Nggak pakai nanya. Lo ngomongin gue bang, dangdung ya kan. Padahal belum tentu dia ngomongin gue. Gitu. Jadi gue belajar. Kenapa kok gue ngerasa kayak diri gue seakan-akan tuh ada yang nggak beres gitu bang. Memang sebenarnya lo mesti konsul kan gitu. Ada tempatnya, wadahnya. Memang dari tempat konsul tidak menyarankan untuk menggunakan itu gitu. Cuman memang gue yang pengen seperti itu. Dan gue baca balik bener bang kata. Gue baca balik lagi ke artikel itu. Ternyata memang itu kan bisa, ya gue nggak mendukung di sini untuk legal ya gitu, bukan untuk yang memakai di jalan, tapi memang untuk medis pun bagus gitu bang. Gue coba itu dan cocok, tapi kita kan bertentangan sama hukum bang. Ya itu juga, itu yang akhirnya gue sih kalau gue boleh jujur ya bos ya, gue nggak bilang berhenti, tapi gue berani bilang sampai detik ini gue nggak pakai karena satu alasan hukum. Betul. Itu doang. Kita kalah di hukum doang. Kalah hukum. Tapi kalau masalah orang berdebat manfaat sama gue, hayu sampai kapanpun kita akan ngobrol gitu. Betul. Karena gue pernah ngerasain gini bos. Waktu itu bokap gue kan sempat kena sarafnya, udah gue anterin ke dokter, udah sempat rawat inap lama segala macem kan, udah anterin ke dokter. Ketika emang diagnos ngomong sama gue kan, almarhum Prof itu ngomong sama gue, Mas Iwa ini sebenarnya tugas generasi Mas Iwa. Oh, maksudnya apa Prof? Kalau buat umur 60 ke atas, kan yang namanya obat lihat kandungannya, ada morfin di situ. Ada heroinnya juga di situ. Makanya dibilang kan penyalahgunaan narkoba. Bukan berarti emang itu salah, tapi kita salah menggunakannya, penyalahgunaan. Gitu. Pendayaan gunaannya adalah di rumah sakit ketika buat kebutuhan apa, medis, ya kan. Nah, tapi di sisi lain substance itu kalau buat umur 60 ke atas akan selalu ada komplikasi. Oh, gitu. Akan selalu ada komplikasi. Nah, yang paling aman adalah based on marijuana. Based on cannabis gitu loh. Gue kaget kan seorang prof ngomong gitu ke gue gitu loh. Sementara ya gue sendiri ya gue baru bebas. Kaget juga bang. Kaget juga. Makanya akhirnya gue cuman nekenin diri gue kalau ngomong manfaat ayo. Tapi kalau ngomong wah berani pakai apa enggak berani. Betul. Karena emang kayak gini aja. Gue masuk lapangan bola, gue pakai aturan main bola, men. Iya. Ya gue di Indonesia, gue pakai aturan Indonesia. Betul. Nggak mungkin gue masuk lapangan bola pakai aturan lapangan basket. Iya, benar. Handsball terus gue, penalti terus kan akhirnya dikasihnya nggak bisa gitu. Ngelawan takdir gitu. Iya, maksudnya ya di mana gue berada, di situ langit yang gue junjung gitu. Iya. Jadi gue cukup ketika ditanya alasannya kenapa, cuma satu hukum. Kalau emang lo ngomong manfaat, sampai kapanpun gue akan ngomong itu. Iya. Karena gue nggak mungkin sharing sesuatu yang positif sama orang nggak gue sharing gitu loh. Beberapa negara maju yang emang risetnya pun dana risetnya udah jauh lebih banyak dari kita, kita pun riset pun belum, itu udah mengklaim itu legal sebagai pengobatan ya. Gue nggak ngomong rekreasional. Kita yang belum punya risetnya pun udah berani menjudge itu nggak bagus. Gimana nih orang bingung jadi orang belum riset kok udah nggak bagus gitu loh. Riset aja dulu gitu loh. Ayo open minded riset, dan kita pun buat orang kayak kita kalau emang hasilnya jelek, oke kita
kita oke kok. Iya, Tapi ada hasil. Yang penting riset dulu gitu loh. Lo tunjukin itikat baik lo. Benar. Buat warga nih, ya kan? Ada beberapa juga yang emang kasus yang karena istrinya sakit, Fidelis, harus menanam karena emang susah buat didapat di luar, akhirnya kena juga. Ya gitulah. Lo sendiri point of view lo terhadap marijuana apa yang berubah setelah emang lo S3 nih? Balik lagi ke hukum sih bang sebenarnya. Urusannya hukum. Sebenarnya gini bang, kalau menurut gue persepsi gue itu bang nggak pakai saus bang. Legend men, gila ini kan. Jadi gini bang. Minum dulu deh biar enak. Iya, ya, yang penting ada bandrolnya kan? Iya, udah yang penting legal, ada bandrolnya. Cukain aja bang. Ada cukainya. Kalau gue gini bang mikir ya, kenapa kita nggak mau berani riset nih bang ya? Jadi tetap bertentangan sama hukum gitu. Balik lagi ke stigma masyarakat bang kalau gue. Jadi menyamakan, ini gue nggak membela dari jenis narkoba yang lain gitu kan. Tapi dari si tanaman ini, orang berpikirnya lo menyamakan sama dengan narkoba, sabu, putau, inek, dan lain-lain gitu kan. Jadi maksud gue coba masyarakat tuh bisa belajar sedikit gitu kan untuk stigmanya dilepas gitu, karena stigma itu bukan buat narkoba doang bang, buat orang yang keluar dari penjara pun orang udah ngasih stigma, wah ini orang udah pernah keluar, gue nggak bisa terima lu di kantor gue, nggak bisa terima lu di perusahaan gue punya skill men, gue udah bayar masa lalu gue gitu. Nah maksud gue stigma itu yang orang tuh sebenarnya harus buang jauh-jauh bang. Iya, itu sama kayak stigma kayak ini kan kita di acara di bawah asik ya, di YouTube gue. Stigma orang yang akhirnya suka sama hal-hal masa lalu dibilang orang yang nggak move on. Padahal enggak kan. Kita emang memaintain hobi kita masa lalu yang sekarang gitu loh. Dan kayak lo stigma ya, lo ngomong stigma. Buat gue stigma itu diciptakan jadi manfaat hanya buat jadi emak-emak yang ngobrol depan tukang sayur. Gitu loh. Virus bang, toksik jadi. Buat gosip doang. Dan buat gue sendiri gini loh. Nggak mungkin orang jahat terus, nggak mungkin orang baik terus. Di orang yang baik pasti ada sisi jahat, di orang yang dianggap jahat pasti ada sisi baik. Nah stigma itu yang membuat orang nggak mau ngeliat sisi baik. Minumlah misalnya, atau misal ngebaks ya, hubungannya sama moral apaan? Sorry gue tanya. Nggak ada bang. Most of presiden Amerika itu pernah ngebaks di masa kuliahnya. Toh berpikirnya tajam. Minum. Winston Churchill tuh peminum. Tapi setiap ngasih keputusan, dia peminum, alkoholik. Tajam terus. Maksud gue gini loh. Orang kita nggak pernah melihat output. Yang dilihat seragamnya aja gitu loh. Padahal buat gue, orang tuh yang penting outputnya. Bahkan seorang perampok pun, ada saatnya ketika emang lagi keluar, wah gue belum beli susu buat anak ya. Itu kan sisi baik, gitu loh. Itu yang akhirnya orang ketika emang udah menganggap seseorang itu ya lo bilang tadi perampok lah, jangkis lah, ex-napi lah, orang udah ngerasa itu hitam semua dan itu menjadikan objek itu sebagai objeknya mereka cuman yang gue merasa baik dibandingin lo men. Itu cuman buat konsumsi itu doang. Mereka seneng ngebully, menjatuhkan stigma untuk kebutuhan mereka tuh rupanya gue lebih baik, gitu doang. Dibilang bang lo jangkis gitu ya, iya gue jangkis, gue nggak ada masalah, gue emang jangkis, gue pernah jangkis, so what? Gue bangga kok sama masa lalu gue. Wah, jadi abang bangga sebagai jangkis? Enggak, karena masa lalu itu gue itu yang membawa gue ke hari ini. Iyalah. Masa gue benci sama gue sebagai jangkis lu? Enggak, karena itu yang akhirnya bisa ngebawa gue ke hari ini. Itu bagian perjalanan gue. Kayak lo mungkin masuk 3 kali juga itu bagian dari perjalanan lo menuju ke hari ini gitu loh. Walaupun itu memalukan bang. Tapi buat gue enggak. Ya udah itu bagian perjalanan gue kok. Our whole journey. Makanya gue nggak pernah setuju ketika orang ngomong nih, sesungguhnya gue berlepas sama masa lalu gue. That sucks. Itu orang munafik. Fuck buat gue. Lo nggak ngapain berlepas sama masa lalu lo. Lo mesti respect dan have a big love buat masa lalu lo. Karena itu yang membawa kita ke hari ini. Benar. Man. What happened in 90s ketika emang apa yang tren pada waktu itu, apa yang akhirnya suges yang paling gila di saat 90s tuh apa sih ketika lo pakai? Lo pasti pernah pakai yang lain kan? Pernah bang, pernah. Dan lo pernah juga artinya walaupun emang akhirnya nggak membuat itu menjadi main substance lo, tapi paling nggak ada suges, sempat nongolin suges pernah kan? Pernah, sabu sih bang.
paling ngehe apa tuh sugesti dari sabu tuh? Jadi sugesti sabu itu buat gue mungkin orang bilangnya nih, ini tai juga sih bang ya. Orang bilangnya nih lo pakai kerja gitu kan, buat sabu ini bisa lo pakai kerja gitu kan. Tapi ternyata tuh fakta bang, gue justru keluar dari pekerjaan gue gara-gara gue pakai sabu gitu loh. Kenapa ya? Nah itu stigma lagi, maksudnya stigma di komunitas ya. Wah, lo kalau mau kerja pakai sabu aja. Betul, gitu kan, betul. itu kenceng banget. Dan lo akhirnya malah kepleset. Parah bang, setiap gue mau kerja gue pakai itu ya kan, gue malah ngawur bang, sampai akhirnya gue dikeluarin dari kantor gue. Lo kerjaan lo menurun banget dari dulu, anjing sabunya. Apa gue salah bandar ya kan? Atau gue salah bahan? Iya. Ini dapetnya yang sengok kayaknya nih, cuma gini doang, nggak mau gerak gitu kan. Iya, bawaannya dokem aja kan. Yoi, balik lagi ke pembenaran bang. Enggak nih, kayaknya dia yang nggak bisa nerima kekuatan gue nih. Tapi pas gue lihat memang gue parah lah. Jadi buat lo jangan pernah percaya kalau ada ajakan orang bilang lo bisa fit apa segala macam konsen dengan pakai sabu, itu bullshit. Ya, gue setuju. Gue ngerasain itu dan gue keluar dari pekerjaan yang mungkin bisa membawa gue lebih baik lagi sebenarnya gitu. Akhirnya gue keluar dan ya gimana ya, gue mikirnya jadi sugesti gini bang, setiap gue ada target gue harus nyabu bang. Lu target nih sekian nih, misalnya gue di tanggal 15 gue harus ada pembukuan target sekian. Wah hajar tuh tanggal 14 tuh, kenceng pagi datang, wah gue lebih duluan dari bos bang datangnya. Iya rajin. Iya kan, keringet tuh, wah paling ganteng sekantor lah gue mikirnya kan. Dikasih nih, gimana ya, apaan yang gue kerjain ya, gue bilang kok ngaco semua, gue bilang nih. Ngawur kamu gimana kerjaannya? Rahangnya gini, udah gini. Grau, sampai dibilang bos gue, kamu kayak perlu berobat nih, kamu pucet banget. Ini saking konsennya saya mikirin target nih, sampai saya nggak tidur. Gue bilang, pembenaran lagi bang. Beneran lagi. Iya kan? Iya, beranak lagi tuh ya pembenaran ya. Judulnya mah parah sih, gue bilang. Nggak bisa bang, nggak kena. Gue bilang, makanya sugesti yang gue buat itu di dalam pikiran. Karena kan sugesti kita yang buat sendiri bang. Seakan-akan tuh yang kita lakukan bener gitu. Padahal bullshit gitu. Gue lakuin itu dan akhirnya ya jatuhnya itu menghancurkan karir gue pada saat itu bang. Setuju. Waktu itu gue sempet di awal-awal gue manggung sotoy lah, dapat starstruck gitu kan. Wah gue pokoknya mesti beli men, lo lihat dong Jim Morrison, lo lihat ya. Wah udah ya kan. Udah. Gue ngeliat role model di depan tanpa melihat etos kerja mereka di belakangnya. Ya seperti biasa kan. Orang ngeliat itu, ngeliat role model depannya doang, tapi nggak pernah ngeliat bagaimana mereka berproses kan. Jimi Hendrix segala macam kan. Wah Jimi Hendrix tuh beli, tapi nah udah. Gue ngerasa manggung tuh asik aja. Itu direkamin sama temen gue. Gue ngeliat audio gue fucked up man. Jelek banget. Itu jelek banget sampai akhirnya itu nggak langsung berhenti. Gue cuman akhirnya ya itu pembenaran. Ya udah, gue tetap make tapi kita tahu batas. Tetap yang pokoknya lo boleh silakan anak-anak lo make segala macam, tapi yang penting manggung beres. Udah mulai agak berkurang sampai akhirnya gue somehow nggak tau lah, gue capek sendiri dan gue yang gue pengen ngerasain apa ya, mungkin halnya lebih nggak kasat mata, tapi kayak gue pengen ngerasain ketemu pagi seperti waktu gua kecil ketemu pagi. Momennya gitu. tuh bang ya? Momennya. Semuanya passionnya, vibrasi pagi, semua itu gue pengen. Gue sering ketemu pagi, belum tidur pagi, ya kan? Belum tidur, pasti ketemu pagi gue gitu kan. Gue nggak ketemu jam 10 sampai jam 4 sore atau nggak ketemu gitu loh. Tapi pagi pasti ketemu. Cuman kok gue nggak ngerasain pagi sebagaimana ketika waktu gue kecil ngerasain pagi gitu loh. Gue kangen banget. Seperti itu, cuman itu aja. Bahkan ketika awal gue stop itu sendiri, gue bener-bener gue diem dan gue ngerasain waktu demi waktu beranjak gitu. Bener. Gak ngapa-ngapain. Bener. Tapi gue nikmatin semua. Wah, kayak anak kecil. Iya. Amazed, ngeliatin wah amazed gitu. Bangun pagi tanpa beban bang. Gak ada beban banget iya. Beban gitu, enak gitu, nggak mikir aduh asian. Nggak kayak gitu-gitu ya. Nggak yang bangun tuh keringet gitu, ngeliat matahari tutup gitu ya kan. Nggak mau. Gue paling males ngeliat matahari. Sekarang pandemi disuruh jemuran loh, sekarang lo syukur kan. Tapi bener bang, gue juga ngerasain hal yang sama kayak lo bilang tadi. Kalau iya momen-momen kecil kayak, ya mungkin itu orang lihatnya kecil tapi buat gue maknanya besar gitu dengan keluarga. Karena kita pasti jauh bang. Dan maksudnya, ntar aja keluarga, dientar-entarin terus, saking entar-entarnya terlantar kita banyak kehilangan momen di sana gitu. Nah itu memang yang buat gue juga salah satu tuh jadi berhenti, salah satunya itu juga bang. Jadi memang, ya gue mikir, kayak biasa kalau kita kekencangan gitu kan kayak ada rasa gue udah gak mau pakai lagi nih, udah rasa tobat-tobat kayak gimana gitu kan, ini bang apaan sih nih yang gue antem nih gitu, gue nggak lagi gitu mikir keluarga, gimana hidup gue ke depan nih nanti ngaco semua segala macem.
Ternyata pas udah basian ajak lagi sih enak lagi gitu kan. Itu emang cuman gue berusaha buat nahan di situ itu. Nah, itu kan balik tuh. Balik lagi. Nah, akhirnya sampai yang sekarang lo akhirnya bener-bener ngerasa that's it. Enough. Apa tuh? Tombol apa tuh yang akhirnya? Anak, Bang. Okay. Anak gue gitu. Jadi gue punya anak itu tanpa gue punya istri, Bang, gitu kan. Jadi memang gue besarkan anak gue dari bol gitu keluarnya. Jadi gue minjem pasti pakai. Gimana? Lu pinjem orang. Pinjem orang nih. Jadi ini enggak gimana ya? Dibilang jahat juga tapi buat gue enggak gitu. Jadi gue pernah pacaran sama cewek ya jadilah gitu, Bang. Cuman kita nggak cocok dan nggak bisa menikah. Cuman anak gue yang ngurus dari 0 bulan gitu, sampai sekarang 10 tahun. Jadi ya gue berpikirnya kalau gue terus ninggalin dia gitu, karena gue golden age-nya dia tuh gue nggak ngerasain, Bang. Gue ada di dalam penjara terus gitu. Yeah. Jadi gue mikir kalau gue mikir kalau gue terusin terus sampai kapan nih gue mau ngelukain perasaan anak gue gitu, sedangkan dia kan nggak punya ibu gitu loh, cuman gue gitu loh. Jadi memang gue harus cut gitu. Nah, bener-bener gue cut. Tiap orang emang tombolnya macam-macam ya. Orang makanya suka ngeledekin kan, gue pakai Tingway gitu kan, pakai bakal linting biasa kan. Kang lo nggak suges? Suges itu apa sih? Iya. Sok gitu kan. Udah lupa ya. Enggak, tapi karena emang gue biasain itu. Gue ketika lagi di rehab juga, gue tuh dulu mungkin kalau denger hip hop, gue bawaannya cuma pengen ngebir. Biasa di luar gitu. Ya yang ngebaks juga lah. Tapi yang harus ketika musik yang harus gue ngebaks ketika gue denger adalah blues. Oh, blues. Gue kalau denger blues, udah harus gila nggak lengkap banget gue denger blues nggak ngebaks. Kalau buat gue ya, tiap orang beda-beda, denger reggae apa segala macem. Kalau gue blues, Robert Johnson gitu kan, apa B.B. King semuanya lah udah whatever. Nah, ketika gue lagi rehab, gue cuma minta kirimin sama bini gue flash disk isinya semua musik blues gue, playlist gue. Misalnya nggak make, gue tabrakin men. Gue tabrak. Lawan tuh, Bang. Gue anjing, gue denger ini sambil nyapu gitu kan. Gue coba nulis. Gue ngerasa dulu lumpuh kalau gue nggak pakai box buat nulis lirik lagu, kayak nulis apa, kayak gue hobi nulis kan. Gue tabrakin, terus gue tabrakin sambil denger blues, sambil gue nulis. Wah, udah combo kan. Sampai akhirnya, ya syukur ya, akhirnya semesta masih mendukung gue untuk akhirnya gue masih bisa gitu. Gue inget omongan temen gue dulu. Adalah dia teman bermusik gue sampai sekarang, Mas Yudis Dwi Korana yang bikin lagu Ku Ingin Kembali. Gue selalu bilang, ini natural high man, gue aman. Dia cuma bilang gini, wah kalau nature is from you, lo nggak perlu eksternal. Lo makin sebagai rekreasional nggak apa-apa, terserah lo. Tapi lo jadikan ini adalah bahan bakar lo buat nulis dan lo ngakuin ini natural, buat gue nggak. Ini eksternal, bukan lo. Ngehe nggak? Yang namanya nature high, lo bisa seneng dalam kesedihan, lo bisa ngerasa nggak kesepian di tengah malam yang sepi gitu, bisa ngerasa berteman sama diri lo sendiri. That's natural high, yang tanpa membutuhkan effort eksternal membuat lo jadi berdamai sama diri sendiri. Ya. Itu bener banget, Bang. Itu yang gue rasain juga. Itu kebanggaan, Bang, kalau gue buat diri gue sendiri. Mungkin orang anggapnya lebay ya kita kayak gitu, Bang ya. Tapi buat gue tuh kebanggaan gitu. Maksudnya proses yang udah gue lewatin gitu kan, yang mungkin nggak semua orang bisa kuat kayak yang kita lewatin gitu, Bang. Ada yang juga berakhir dengan gila, depresi, meninggal, bunuh diri, suicide dan lain-lain, Bang. Tapi kita bisa ngelewatin itu dengan kita melakukan karya yang kita lagi buat. Kita cuma bisa senyum doang, Bang, ngetawain masa lalu kita gitu. Dan pada akhirnya sugesti itu jadi cuma bercandaan buat kita, Bang, sekarang. Kalau kata anak-anak komika, yang namanya tragedi hari ini bisa jadi komedi di kemudian hari kan? Betul. Santai ya, mau ada orang sok paranormal pun, wah gue tahu lo masih depannya bakal begini. Gue cuma bilang, oh lo menguasain masa depan ya, berarti lo menguasain waktu. Lo berarti masa lalu bisa lo kuasain juga ya. Wah iya, Mas Iwa dulunya enggak, gue nggak jauh-jauh. Gue tadi pagi turun dari tempat tidur, gue kaki kiri apa kaki kanan duluan. Iya. Abis dari tempat tidur gue ngapa-ngapain, lo sebutin ke gue sekarang kalau lo itu bener, gue akan jadi pengikut lo. Merah mukanya merah. Gitu loh. Iya kan? Orang sih kalau emang ngomong masa depan sih ngirim sugesti juga bisa kan. Bener. Orang jadi percaya, akhirnya jadi kebawa ke situ. Kalau emang yang bagus enak. Kalau yang jelek kan jahat tuh orang. Ramalan bego tuh, Bang. Iya, sama aja orang jelek kan. Makanya gue bilang gak usah jauh-jauh deh. Kalau dulu lo bisa tinggal ke Wikipedia segala macam, googling gue dulunya apa.
nggak usah tadi pagi gue bilang, yang nggak di launch di press release segala macam, udah gue dari tempat tidur turun kaki kiri apa, karena gue selalu inget kaki kiri apa kanan, gue biasain itu. Gue banget. Gue ya nggak harus kaki kiri, nggak harus kaki kanan, tapi ketika emang gue hari ini kaki kanan gue bangun. Jadi gitu bang. Iya. Gue gak kepikiran loh kayak gitu. Maksud gue emang gue coba untuk awareness ke situ gitu loh. Hari ini gue kaki kanan duluan. Gue lupa ya, kemarin gue lupa, tapi di hari itu gue inget gitu. Makanya gue berani ngomong sama dia. Gue hari ini tadi bangun dari tempat tidur, kaki kiri apa kaki kanan duluan. Abis dari situ gue kemana. Kalau bisa itu gue jadi pengikut lo. Lo gak usah ngomong ke depan. Ngomong ke depan lo bisa aja ngirim sugesti ke gue. Lo bilang sugestinya jelek, malas ngapain ngikutin. Gitu loh. Gue simpel aja. Bener. Kayak misalnya dulu orang ngehayal, kita bisa tembus pandang ini dengan nyiptain tokoh Superman. Sekarang ada X-ray. Iya. Ya kan? Gue bisa nembak orang di balik tembok sana. Wah, kalau dulu kan kesaktian tuh. Wah, itu sih gaib nggak mungkin. Tapi sekarang ada termograf. Iya. Gitu. Artinya maksud gue sesuatu itu akan logis pada waktunya gitu. Jadi gue kalau nangkap segala sesuatu emang lo nggak logis, lo bisa jelasin gue. Kalau logis gue ikut lo. Kalau nggak bisa, teman kan. Ilmu pura-pura tuh bang. Pura-pura. Dan sekarang banyak yang jualan kayak gitu. Bangsat. Otak kotor bang, otak kotor. Simpel aja gue hal simpel. Balik lagi ke ini ya. Gue sebelum kita udahan nih. Dulu kan paling cuman kartu BCA doang sama KTP yang buat kartu telepon bang. Kartu telepon. Iya, kartu telepon ya. Buat nyisir. Mila-mila bang. Mila-mila ya kan. Gue ngerasain tuh kartu telepon tuh bang. Kartu telepon ngerasain ya. Telepon ya. Kalau kartu telepon sekarang susah, udah dipotek jadi. Iya, kecil bang. Kecil. Susah juga bang. Sekarang ya itu KJS, KJP gitu kali bang, sat ya kan. Tapi udah nggak ada lah kayak gitu. Udah gitu bersin lagi kan ya, berantakan. Anjing. Napas. Aduh, itu dimusuhin tuh langsung tuh ya di tongkrongan. Parah bang, bantai habis itu bang. Pengalaman lo, ada orang yang akhirnya sharing pengalaman ke anak, sharing ketakutannya aja akhirnya jadi posesif ke anak. Ada juga yang sharing pengalamannya ke anak, justru membuka pikirannya anak biar dia banyak option dan kita hanya melengkapi option ini bakal begini, option ini bakal begini. Lo tipikal yang mana ke anak? Kalau gue gini bang, kalau gue cara mengajarkan anak gue tuh termasuk dibilang agak santai bang ya. Jadi memang anak gue tuh gue lepas gitu aja. Tapi pada saat dia melakukan kesalahan, maghrib masukin kandang lagi. Iya, perempuan soalnya bang. Perempuan soalnya. Balik loh, ya kan. Lo kata ngangon ayam. Lo lepas maghrib gue masukin kandang lagi. Yang mau tahu gue. Tapi lo tipikal gitu ya? Tipikal gitu bang. Gue ngelepas, jadi gue biar dia berbuat sesuatu yang dia pengen lakuin. Tapi gue pantau pada saat gue tahu itu salah, gue akan kasih tahu, lo nggak boleh ngelakuin itu salah. Kenapa salah? Karena begini gitu. Jadi mungkin warisan yang bisa gue kasih saat ini adalah pengalaman gue bang. Pengalaman itu warisan yang terbaik yang bisa gue kasih ke dia saat ini gitu. Jadi hal-hal yang mungkin kita udah tahu gitu kan, kita tinggal ngejelasin aja, karena kan orang nggak bisa ngejelasin ya bang. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pokoknya nggak boleh. Ya itu tuh. Itu cara paling simple dan paling males. Paling males, dan si anak akan mencari tahu kenapa nggak boleh. Ternyata biasa aja kok. Dia akhirnya melawan kan terusnya bang. Diem-diem. Apalagi yang orang yang seangkatan sama dia akan dengan persepsinya dia ini bebas banget, asik kok gitu. Betul. Dia belum. Ya kita tinggal bilang aja kan, ayah pernah muda. Iya. Tapi belum tentu sampai seumur ayah. Iya. Gue pernah muda, lu belum tentu sampai tua. Simple aja. Tapi yang penting ya anak jadi open minded dan tiap option tuh ada baik salahnya. Tinggal jelasin di option itu ya. Ini mungkin di YouTube gua ada nih yang lagi nonton gitu ya, entah di laptop entah ini, yang lagi megang gini nih, lagi garis-garis gini, yang lagi udah siap-siap gini, atau yang lagi bikin segala macam. Apa yang lo pengen bilang ke dia? Gue cuma bilang jangan sampai lo telat. Kalau lo seperti yang tadi dibilang sama Bang Iwa itu lagi begini nih ya, lagi begitu, lo udah tiup aja sekarang ya, sesimpel itu kan, lo patahin tuh kartu brak, ya kan, sesimpel itu. Pokoknya jangan sampai lo kehilangan waktu sama keluarga lo, terutama sama diri lo lagi, karena itu memperlambat kesuksesan lo, man. Yes, that's cool, man. Nice talking to you, Bulls. Sama-sama, thank you. Oke, itu tadi gue sama Bulls di Bawah Asik di tongkrongan bareng Iwa sama anak asik. Sedap.